Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Sorry, saya baru bisa mengadakan video conference lagi karena beberapa minggu kemarin agak sedikit terganggu kesehatannya dan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang agak urgent, jadinya kita baru vicon di pertemuan keempat 14 kali ini. Nah, di pertemuan 14 kali ini mungkin teman-teman waktu di pertemuan ke-10 atau di 11 ada yang melihat di LMS-nya ada tugas 2 atau project yang nanti itu juga sekaligus UAS ya. Jadi teman-teman nanti UAS-nya yang ngerjain tugas 2 itu. Jadi sekali mengerjakan, tapi tugas 2 dan UAS sudah selesai. Modelnya sama kayak tugas 1 kemarin ya. Tugas 1 kemarin kan juga untuk UTS. Jadi teman-teman cuma sekali mengerjakan, tapi 2 tugas itu sudah selesai sekaligus untuk UAS. Nah, itu berkelompok ya. Jadi kalau teman-teman lihat di soalnya, itu tugasnya berkelompok. Terus untuk kelompoknya juga saya nggak menentukan, teman-teman silakan tentukan sendiri atau cari sendiri kelompoknya. Mau yang mana kelompoknya itu silakan saja. Jadi tidak saya tentukan, bebas saja. Kalau bisa jangan sendirian ya. Kalau sendirian kan agak berat jadinya. Ya coba saja untuk berkelompok. Jadi biar lebih ringan. Sekaligus kalau untuk berkelompok ini kan nanti teman-teman akan berkenalan dengan yang lainnya ya. Jadi kalau sendirian kapan kenalannya sama teman-teman yang lainnya. Oke. Dan memang nanti di kedepannya lagi itu akan selalu ada tugas-tugas yang akan dikerjakan berkelompok. Jadi nggak selalu individu. Bahkan nanti untuk tugas akhir pun akan ada yang modelnya berkelompok. Tuh tenang aja, tugas akhir nggak selalu sendirian kok. Jadi nanti tugas akhir itu ada yang tugas akhir modelnya bisa berkelompok. Itu nanti akan dijelaskan di detik-detik atau mendekati tugas akhir teman-teman nanti di semester 6-7 lah dijelaskannya ya. Oke, nah ini tugas 2-nya. Jadi jenis tugasnya ya, bekerjakannya bisa kelompok maksimal 3 orang. Terus uraian tugasnya ini yang pertama teman-teman akan membangun sebuah web ya. Ini webnya bukan web dinamis ya, masih web statis, artinya masih berbasiskan HTML, terus ditambahin CSS, atau mau pakai yang tema-tema template-template lain Tailwind bebas, mau pakai Bootstrap boleh silakan, mau download template yang udah ada terus teman-teman modif silakan aja. Tapi ada tema khususnya ya. Tema khususnya ini adalah dengan tema edukasi. Nah, tema edukasi ini bukan berarti teman-teman ngedevelop LMS e-learning ya, enggak seperti itu, enggak, bukan begitu, terlalu luas ya. Enggak seperti bikin LMS yang seperti teman-teman sekarang pakai nih di kuliah.unsia.ac.id atau LMS lainnya seperti Moodle gitu. Nah itu ya CMS nggak boleh ya, jangan sampai ada yang pakai CMS, jangan ada yang pakai WordPress. Nah pokoknya nggak boleh. Jadi kita pure dari scratch buatnya, nggak dari scratch banget sih. Yang download template bila boleh-boleh aja. Terus yang mau pakai Bootstrap juga boleh-boleh aja. Gitu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Ada tamu. Sorry, kepotong. Oke, kita balik lagi. Oke, untuk uraian tugas nomor 1 ini dengan tema edukasi, tadi ya tidak seperti e-learning atau LMS yang benar-benar ada semuanya full, seperti Moodle atau kayak LMS kita, tidak seperti itu. Terus nggak boleh juga pakai CMS atau WordPress, tidak boleh. Nah, yang dimaksud dengan tema edukasi misalkan seperti ini. Teman-teman membuat sebuah website tentang pengenalan pariwisata. Itu boleh. Atau tutorial memasak aja, ya boleh, boleh aja.
atau tentang tutorial-tutorial programming dengan men-share beberapa materi di dalam websitenya itu boleh. Atau tutorial-tutorial yang lain ya dengan yang memberikan pengetahuan, knowledge, education lah di situ isinya. Itu boleh. Itu. Jadi enggak dengan tema edukasi yang seperti LMS, e-learning kita, enggak begitu ya. Jadi dengan sebuah website yang isinya adalah memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan buat siapapun. Nah, itu bisa kita bilang dengan temanya adalah edukasi atau mendidik ya. Atau yang kajian-kajian misalkan nggak boleh main game ini untuk anak di bawah umur ini dengan akibatnya apa, tapi ada risetnya. Ya, tema edukasinya jangan asal main tempel-tempel materinya aja ya. Gitu. Kita lihat dulu materinya apakah layak untuk di-share atau tidak. Kalau layak untuk di-share ya silahkan, tapi kalau tidak layak ya jangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aplikasinya berbasis website ini, jadi aplikasi webnya ini dipublish. Ini banyak hosting gratisan. Jadi kalau teman-teman searching dari hostinger itu biasanya banyak tuh ya hosting gratis. Atau kalau teman-teman punya hosting sendiri, ya silahkan aja. Itu ya. Jangan yang berbayar, nggak usah yang berbayar. Nanti kan ada keterangannya di soal itu saya tidak disarankan untuk membeli hosting yang berbayar. Karena hosting yang gratisan juga banyak. Ya. Jadi websitenya wajib dipublish. Terus yang ketiga laporan aplikasinya, yaitu source code sama vlognya. Jadi teman-teman bikin vlog. Kenapa sih setiap tugas ada vlognya Pak? Gitu dan segala macam. Ini ya untuk ketentuan yang nomor 3 atau poin nomor 3 dari uraian tugas teman-teman di tugas 2 sekaligus untuk UAS. Ini adalah nanti pembuktian kita kepada dunia luar, masyarakat, ataupun ke instansi terkait Ya. seperti Oh Dikti ya. atau Kementerian Pendidikan, kalau Oh teman-teman ya. itu mengerjakannya tanpa joki, bukan orang lain yang mengerjakan, tapi teman-teman sendiri yang mengerjakan. Jadi makanya wajib ada laporan aplikasi, ya. Baik itu berbentuk source code-nya, kalau ini kan memang nanti harus dikirimkan ya, dan vlog-nya. Vlog ini kan nanti berisi presentasinya teman-teman. Mana ya? Nah, vlog presentasi atau demo aplikasi dengan durasinya maksimal 15 menit diupload atau diunggah ke YouTube. Dan di dalam vlog tersebut itu wajib ada setiap anggota kelompoknya. Bukan anggota kelompok masing-masing buat tidak, tapi buat satu vlog dengan berkelompok ya. Nah, yang anggota kelompoknya tidak ada dalam atau tidak tampil, tidak present dalam vlognya, yaitu nilainya kurang dari anggota kelompok yang lain ya. Jadi untuk jenis laporan seperti tersebut. Nah, sorry. Untuk keterangan soalnya sendiri, yang pasti untuk website-nya ini berisi semua komponen atau konten website yang teman-teman pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan nanti terakhir. Ya, ini banyak banget nih ya. Yang pasti ya ada semuanya di situ, sama seperti di tugas 1 atau UTS yang isinya ada paragraf, image, shading, text formatting, dan lain-lain, plus ditambahin video, audio, CSS, dan JavaScript-nya. Kalau yang pakai template, kalau ada yang mau hidup ada interaksinya, yaitu kan wajib ada template-nya, baik itu CSS atau Bootstrap. Ya, di Bootstrap juga ada CSS-nya kan. Terus pakai JavaScript kalau misalkan ada interaksi, misal ada yang muncul pop-up, ada yang mau pakai modal untuk image-nya, gitu ya. Kayak galerinya nanti bisa timbul atau galerinya lebih hidup, itu kan nanti menggunakan JavaScript juga. Nah, jadi harus ada ini semuanya di poin A untuk nomor 1. Nah, yang di poin B-nya harus ada template-nya, jangan kosong. Ya, jangan polos gitu aja. Tugas 1 atau UTS lalu juga teman-teman sudah menggunakan template bagus-bagus. Nilainya nggak ada yang jelek ya, yang kalau misalkan lengkap semuanya. Ya, udah pasti 100 dapatnya kan. Terus ada elemen JavaScript-nya, iya. Jadi biar webnya nggak terlalu monoton, biar webnya bisa hidup, biar ada interaksinya sedikit, walaupun muncul pop-up yang pengunjungnya masukin nama, terus dia, oh selamat datang, silakan akses webnya, dan lain-lain gitu. Yang penting ada JavaScript-nya, jangan sampai nggak ada. Nah, udah jadi semua webnya, tinggal di hostingkan ya, tinggal di upload, dipublish pakai domain dan hosting gratis. Nah, kalau memang nggak ada, ini hubungin saya aja kalau misalkan hostingnya nggak ada.
saya kayaknya masih ada hosting yang bisa dipakai teman-teman, gitu ya. Terus setelah di-upload atau di-publish itu kita juga harus cek ulang, pastikan semuanya berfungsi, linknya, terus si template-nya atau si JS-nya itu fungsi semua. Jangan sampai begitu di-publish atau di-hostingkan, kok berbeda dengan yang di lokal nih kita build, kok ada yang nggak jalan linknya, kok misalkan JavaScript-nya nggak jalan. Nah itu harus teman-teman cek lagi. Nah ini juga kata teman kita nih, kayak pas Mas Syahrul nih, ada nih Firebase, nah itu bisa diakses. Gitu ya. Yang hostinger juga ada banyak, jadi jangan takut-takut ke kehabisan atau tidak ada hosting atau domain yang gratis. Banyak banget. Kalau teman-teman misalkan searching gini aja, free hosting and domain itu ya. Sekaligus ini banyak lah. Nah, ada nih. Terus kayaknya di sini juga ada ya. Sekarang udah banyak banget. Nah, ini yang sering banyak banget dipakai nih, id.000webhost.com. Tuh, terus ada hostinger tadi ada in the website, nggak tahu ya masih ada yang gratis juga. Kayaknya masih ada sih. Coba teman-teman cek aja. Nanti tinggal search aja dengan keyword free hosting and domain. Nah, itu nanti keluar banyak. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau tanyakan dulu untuk tugasnya sebelum kita lanjut ke materinya? Izin Pak dosen, jadi intinya dia berupa tutorial ya, berupa cara istilahnya memberikan edukasi ke khalayak ramai kepada publik melalui sebuah halaman web yang diposting secara gratis dan terpampang di YouTube. Begitu ya Pak dosen? Tuh, boleh kayak gitu. Nanti coba saya kasih saya buka beberapa contoh dari pengerjaan teman-teman sebelumnya. Nah, ini ada yang nanya lagi, hosting di GitHub boleh, mau hosting dimanapun boleh aja. Yang penting webnya terpublish. Terpublish itu artinya semua orang bisa akses, gitu ya. Bukan hanya kita yang pemilik web tersebut. Kalau misalkan yang namanya kita hostingin, kita publish, atau kita upload contohnya di G Drive. Di G Drive itu bisa diakses Google Drive ya, Google Drive, Media Drive, atau yang lain manapun gitu. Yang bisa diakses ya filenya, tapi bentuk webnya secara utuh nggak bisa keakses itu. Nah, yang harus dipublish ini itu webnya kita taruh di sebuah server, di sebuah database ya, database berbentuknya cloud. Terus webnya punya inisial atau punya nama, dan nanti orang aksesnya dengan nama tersebut, domain www. Apa, https apa gitu ya. Terus ada lagi yang bertanya nih, tidak boleh pakai CMS. CMS itu apa? CMS itu adalah apa? Ada yang tahu? Content Management System. Pernah install apa ya? Moodle. Ada yang pernah install Moodle atau kayak misalkan WordPress. Terus kayak misalkan apalagi OpenCart. Wah, banyak banget nih. Jadi CMS ini teman-teman kayak bikin website ya, Edmodo ya. Kayak bikin website nggak bikin dari nol, ada file installernya nih, gitu ya, file installernya. Kalau teman-teman mau di lokal, teman-teman tinggal taruh file installer tersebut di web server. Kalau misalkan ya benar jumlah PrestaShop banyak banget. Kayak teman-teman tinggal taruh di komputernya aja gitu. Kalau misalkan dia nggak berbasiskan PHP dan segala macam, tapi biasanya memang itu sudah satu engine lengkap yang udah harus ditaruh di web server ya. Ditaruh di web server misalkan SAMPP, SAM, LAM dan lain-lain Apache gitu. Tinggal klik-klik aja kayak install software. Software itu. Tuh. Jadi udah langsung jadi jeder aja webnya kayak gitu begitu selesai installnya. Lalu ini tahap installer itu ya, di tahap instalasinya teman-teman diminta masukkan nama webnya, masukkan title webnya dan lain-lain, DB-nya apa. Biasanya juga itu tutorialnya di dalam satu installer itu udah lengkap tuh. Nanti database-nya diberikan nama ini, diletakkan di Pak. mana dan segala macamnya. Nah, itu Oh iya Pak. CMS, makanya nggak boleh. Ya, Jadi kalau misalnya pakai template terus kita coding dari nol juga itu nggak masalah Pak ya? kalau misalkan pakai template nih, misalkan ada web yang bagus nih, atau kita download template di free template, nggak apa-apa download aja. Terus ya Oh, jangan langsung asal download begitu, modify ya.
Jangan langsung, jangan ya itu yang dikumpulkan itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman modif Oh iya. jadi sesuai dengan tugas yang diberikan itu boleh. Karena saya nggak pernah ngelarang untuk model belajar yang seperti itu. Kan saya malah Jadi menganjurkan. kalau CMS itu dia tinggal nemplok-nemplok doang gitu ya? Ya tinggal install klik-klik aja. Oh, install doang gitu ya? Kalau browser boleh Pak, nanti tinggal Ctrl terus copy paste di codingnya. Ya kalau mau yang model dengan cara melihat source code dari si sebuah website ya yang pengen di copy gitu kan, silakan aja. Tapi kadang-kadang begini loh. Ya, ini misalkan kita pengen view page source-nya ya. Tuh, isinya kadang-kadang nggak seperti yang kita harapkan. Apa tuh? Nah, kayak ini. Yang kelihatan tuh cuma CSS-nya sama si HTML-nya. Nih, masa iya sih dari segini banyaknya tampilan gitu ya. Ini segini banyaknya tampilan, kok cuma segini doang source code-nya. Terus isinya mana-mana lagi, kayak table-table ininya nih. Nah, ini kok mau bikin kayak gini nggak ada di sininya ya. Itu. Jadi sebenarnya dengan Ctrl U agak susah kalau kita mau kayak copy websitenya atau mau yang kayak seperti ini nih, yang depannya beranda, terus view page source. Nah, isinya cuma kayak gini aja. Terus atau ada yang mau pakai cara yang lebih advance lagi dengan contohnya ngelihat elemennya gitu ya, inspect elemen dan segala macam gitulah. Coba bentar. Nih dengan klik kanan terus inspect. Nah, pengen dilihat detailingnya di sini. Nah, bisa-bisa aja, tapi kan jadinya susah malah lebih capek begini. Belum tentu yang kita, misalkan kita download Bootstrap nih biar bisa jadi kayak gini, belum tentu seperti itu. Kan kalau misalkan website yang udah jadi, dari Bootstrap-nya juga biasanya sudah dimodify atau di custom juga sama si developernya. Nah, kalau mau copy website, biasanya tuh ada softwarenya, aduh saya lupa namanya. Dulu saya sering pakainya yang oke, nah HT-Track, sorry lupa banget saya. Nah ini, dulu saya biasanya pakai HT-Track ini. Saya mau copy website apa, saya pakai HT-Track. Tapi kan yang ketarik juga nggak semua-muanya gitu. Yang ketarik nggak semua-muanya. Biasanya yang ketarik itu ya cuma yang kayak HTML-nya, CSS-nya, UI-nya aja lah. UI-nya aja. Kalau back-end-nya biasanya ada yang bisa ketarik, ada yang enggak. Apalagi kalau misalkan tuh webnya di-encrypt, nggak ada yang ketarik sama sekali semua. Itu dia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan lagi sebelum kita ke materi. Deal, Pak. Cukup. Yang lain? Ada lagi yang lain? Oh, gantian deh, saya nanya dulu nih. Di antara teman-teman ini apakah sudah ada yang sedikit-sedikit mengerjakan tugas 2-nya? Boleh dong kalau saya nanya. Sudah ada, Pak. Progres, Pak. Boleh lihat nggak? Kalau belum, kalau bisa. Progres, Pak. Ya coba lihat dong progresnya. Kalau saya kan sering sharing-sharing, masa teman-teman nggak mau sharing sama saya? Gantian dong. Beda ini, Pak. Beda, Pak. Oh, beda, Pak. Ya kan mau melihat progres mahasiswa aja boleh lah. Masa mahasiswa aja diam-diam aja, ini kayak apa? Kalau model curhat, yang curhat saya doang nih. Dan teman-teman punya masalah nggak mau curhat ke saya gitu. Saya merasa tak dipedulikan, tidak diakui. Biasanya malam, Pak, prosesnya tuh. Oh, gitu. Sekarang nih pada kerja, jadi nggak bisa nunjukin. Iya, malam tuh lagi hening-heningnya kadang. Wah, lagi hening-heningnya. Buat Kerjainnya fokusnya pas tuh lagi sepi-sepinya. lumayan. Wah, ada yang udah submit malah. Gokil. Mantap. Mas Matius sudah submit tuh. Mas Ilham udah submit atau sudah selesai?
Mana Mas Ilham? Ada nggak sih tadi? Coba kita lihat ini ya, tinggal bikin presentasi. Nah, kita lihat contoh-contoh yang udah jadi ya. Lupa saya tadi saya bilang saya mau share ya. Coba kita lihat, biar teman-teman ada sedikit gambaran. Di YouTube itu banyak sekali. Ini yang waktu UTS. Ini Mas Bian nih, coba saya melihat channel Mas Bian. Mas Inan Bian ini Mas Budiawan atau Mas Bian biasanya selalu jadi panutan teman-temannya nih. Mana ya? Oh, UASI bukan dia yang posting kali. Sebentar, kita cari lagi yang lain. Portofolio. Oh iya, sembari searching Pak, teringat UAS. Ini tugasnya merangkap UAS ya Pak? Oke. Nah, contohnya nih, ada yang bikin tentang peternakan hewan. Terus dia share-share materi. Atau apalagi kita cek satu yang mantap. Ini ada yang bikin apa ini? Nah, ini ada yang waktu itu malah foto saya dimasukin juga lagi. Sebentar, saya share kayaknya nggak nge-share sound. Bentar, salah share nih. Share screen, share sound juga. Oke. Share. Nah, ya semuanya, di mana kalian berada, kita kali ini ini wajib mendapat tugas ketiganya ada di dari vlognya ya. Ya boleh kampus kamera, kita, mengenai boleh ada muncul membuat sebuah videonya, boleh aplikasi hanya yaitu dubbing, tapi dengan bagus muncul tema video. edukasi. Dengan tema edukasi ini kita mengambil materi tentang virus corona. Adapun Mas selanjutnya lagi Coba next. Jelaskan template mana yang akan kita pakai untuk pembuatan aplikasi berbasis web ini. Di sini kami menggunakan template yang kami unduh dari Temwagon, dari web Temwagon. Silakan tuh yang mau download template. Ada di Temwagon. Ini adalah template yang kami gunakan. Nah, free kan ya, dia bisa free. Ini adalah tampilan Kita cek lagi. berikut. Kita buka. Nah, jelasin source code-nya nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Yang penting jelasin tentang apa itu. File kita diganti dari Suaranya gak kelola. ilustrasi yang sebelumnya di template dan ada beberapa tambahan kata-kata yang ini. Setelah itu kita menambahkan statistik kita dari COVID itu Edukasinya mungkin di sini ada nih. beberapa hal Cara menghindari kita COVID tambahi. segala macam. Jadi edukasi bisa aja seperti ini. Tips kesehatan kan edukasi juga ya. Setelah itu di gejala virus. Kita lanjutkan dari gejala virus. Nah, ini salah satu contohnya. Terus kita lihat lagi yang lain. Ya. Ini kemarin dia masih di lokal, tapi begitu sudah mendekati UAS, sudah ditempel di hosting ya, atau sudah diupload ke hosting. Ini ada lagi teman kita, si Mas Saiful Anwar. Oke. Halo, selamat malam. Ini Assalamualaikum CEO, warahmatullahi Mas Saiful wabarakatuh. Anwar itu CEO dari salah Kali satu ini perusahaan apa saya saya lupa. akan Nah, mengenalkan project website saya untuk dia pakai tugas Pico besar Hero 2 webhostapp.com. Universitas Saibur Asia Hosting mata gratisan ya. kuliah pemrograman web 1 dengan dosen Pak Yunan. Saya Muhammad Saiful Anwar dari IT 07. Izinkan saya kali ini akan memperkenalkan project web tugas 2 saya. Web project tugas 2 saya membahas tentang landing page sebuah produk yaitu kamera, mana kameranya adalah Canon EOS R5. Jadi ini kamera ini lagi sedang booming ya, sedang naik-naiknya.
kamera mirrorless yang cukup. Jadi yang edukasi itu bukan hanya pendidikan seperti pendidikan sekolah ya. Edukasi itu sangat luas. Segala sesuatu yang menyampaikan pengetahuan baik itu tentang apapun, tutorial milih barang, itu masuknya adalah edukasi. Itu. Jadi sangat luas. Oke menurut saya Silakan aja dengan apapun. harga yang kita sendiri 000 web host app. Ini web hosting gratisan. Kalian dapat akses juga di URL ini tugas 2 Unsia pemrograman web .000webhostapp.com. Di sini telah saya host web saya yang membahas tentang kamera EOS R tiap di bawah dari tugas. Di sini ada form Dia juga, masukin form kayak kontak video nih, us. kan ada wajib Di sini masukin video videonya audio. kita bisa coba play. Kalau video audio ya udah masuk jadi satu gitu. Ini bisa kita full screen juga. Ntar udah Oke, nah ini kayak temannya ada yang nanya. Tadi mana chatnya? Profesi kita juga bisa nggak gitu? Menjelaskan profesi kita atau kayak misalkan jangan bukan menjelaskan profesi kitanya banget ya gitu. Ya bolehlah. Tapi kayak ada edukasinya nih. Misalkan kita sebagai developer di sebuah perusahaan IT. Pekerjaan kita sehari-hari apa nih kita jelaskan nih. Misalkan menjelaskan pekerjaan sehari-harinya. Terus apa sih tips dan triknya buat teman-teman yang lain calon yang nanti akan terjun di industri IT? Kira-kira belajar apa? Pokoknya ada untuk mendidiknya ya. Jadi edukasi itu ada mendidiknya. Biar dia tadinya tidak tahu menjadi tahu. Edukasi belajar intinya itu. Yang tadinya orang-orang nggak tahu jadi tahu. Pokoknya itu adalah edukasi. Jadi teman-teman mau bikin apapun silahkan. Yang penting ada bagian edukasinya di website yang teman-teman buat. Biar yang orang-orang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan malu-malu. Tanya aja, bebas. Aman? Kayaknya aman nih. Aman atau malu-malu ini? Aman, udah jelas semua ya? Berarti udah clear ya untuk si tugas 2-nya. Berarti tinggal saya tunggu dikumpulkan. Tadi juga ada yang sudah submit. Coba kita cek ya. Boleh ya. Tadi Mas Matius sudah submit. Kita mau coba cek dikit. Ya siapa tahu bisa jadi pedoman. Jadi untuk teman-temannya. Ini teman-teman bisa nge-benchmark ya. Jadi sebagai prototype nih. Mas Matius itu kelas 201, 202 ya? 203. Kita lihat dulu. Ada. Jadi sudah ada 3 orang. Mas Matius, Mas Fauzi, Mas Endang. Kita coba cek. Oke, kita lihat dalamnya. Kalau Word agak susah diakses kalau dari sini nih. Udah ada. Kita lihat video YouTube-nya saja, jangan source code-nya. Sudah ada vlog-nya juga ternyata. 3. Nah, wah. Ya, selamat malam. Kami dari kelompok untuk pemrograman web 1 akan menjelaskan tentang aplikasi pengolahan data siswa. Ada soundnya ya? Untuk sekolah ya ini ya berarti ya. Ada Bang Matius. Ini ada HTML5, CSS dan juga database kami menggunakan MySQL. Admin 12. Ini sudah LMS yang benar-benar LMS ya. Dia pakai ada database-nya. Nah, oke, di sini ini merupakan halaman utama dari aplikasi kita, itu halaman dashboard. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur lain yang ada di dalam aplikasi ini. Pertama kita akan menjelaskan fitur add user. Nah, fitur ini kayaknya agak sedikit miss sedikit. Gimana passwordnya? Untungnya bisa apa? Yang sudah dikumpulkan atau sudah disubmit, untungnya bisa direview sama kita semua, sama saya juga. Nah, boleh kayak gini gitu ya. Ini kan panel admin atau panel mengelola data.
kalau bisa seperti apa, contoh kalau misalkan kita pakai WordPress, ini kan panel si admin untuk mengelola konten. Konten-konten apa aja nanti akan ditampilkan. Nah, di sini untuk Mas Matius dan teman-temannya, apakah nanti ada konten yang bisa ditampilkan untuk user yang nggak akses ini? Misalkan user yang akses dashboard-nya aja atau homepage-nya aja. Misalkan ada tutorial menggunakan programming apa, tutorial mau ngapain dan lain-lain gitu. Malah tutorial database-nya Pak, kalau boleh ditampangkan, apakah dipampangkannya juga cara membuat SQL-nya Pak? Nggak usah. Oh, tapi tutorial mengedukasi otomatis kalau menggunakan dashboard ini kan perlu ada data, basis datanya, berarti ada merembet ke mata kuliah yang lain, Iya. kan malah jadi lebih bagus gitu. Soalnya ada JavaScript-nya. Nggak masuk akal ya Pak? Ya, yang bisa diakses sama seluruh orang gitu. Jadi kalau ini kan nanti yang lain ya, yang lainnya itu hanya bisa melihat atau bisa profile, add student, add user dan lain-lain. Tapi ada konten nggak? Ada konten yang bisa ditunjukkan gitu. Kontennya bukan video ini ya. Yang dimasuk yang mengedukasinya bukan vlognya kita yang mengedukasi orang-orang, tapi webnya kita yang buat mengedukasi orang-orang gitu. Oh iya. Begitu. Kecuali materi tampilkan Pak ya, berarti Pak ya. Kita Jadi bisa materi. input tambah materi terus, tapi materi tetap bisa diakses sama user umum gitu Pak ya. Betul, gitu. Kayak contohnya kayak web-web apa ya? Saya masih ada panel admin di mana nih? Coba cek dulu bentar. Ini saya masih adminnya bukan ya? Ini kayak contoh-contoh salah satunya aja ya. Ini bukan web edukasi, tapi salah satu web webinar ya, web untuk seminar-seminar internasional nasional. Wah, lemot sekali. Atau kayak misalkan wah, error malah. Nah, ini kan contohnya nih bikinnya pakai WordPress nih ya. Nah, untuk mengelola konten-konten ini kan tadi ada di panel admin yang seperti teman-teman kita yang tadi nih tampilkan seperti ini. Nah, tapi pada saat masyarakat atau orang luar akses webnya yang tampilkan homepage-nya, konten-konten atau isi-isi webnya yang bisa ditampilkan secara orang tidak harus login ke dalam panel adminnya ini. Contoh tadi misalkan di sini nih ya bikin udah ada dashboardnya nih, udah ada panel adminnya, tinggal tambahkan aja satu menu untuk add konten atau mengelola konten yang bisa nanti akan tampil di homepage-nya tanpa masuk ke dalam ini ya administratornya gitu. Ini juga kan dikelolanya dengan administrator. Kalau masih bisa coba. Berarti ini terlalu jauh Pak ya? Ya belum, nanti aja ya itu. Itu buat web 2 bisa lah. Tapi web 2 nanti berkembang lagi. Masih ada ternyata. Masih kah? Dulu sebelum di Unsia, saya sempat kerja di UNAS. Karena UNAS, Universitas Nasional, dan Unsia ini adik kakak. Nah, yang tadi teman-teman tampilkan kan ya contohnya seperti inilah ya, panel admin. Ini kan panel admin yang tadi sama seperti teman-teman tampilkan nih. Cuma bedanya ini pakai CMS. Nah, untuk kayak konten-kontennya itu kan adanya di posting sama di page nih. Tuh. Ya, nanti bisa tambahin page, bisa delete page, bisa edit page. Di mana nanti kalau misalkan masyarakat luas akses webnya kan enggak ini yang diakses ya kan. Pada saat masyarakat akses webnya ya masyarakat aksesnya yang ini, yang defaultnya, domainnya dia tuh, domain homepage-nya. Sorry, kalau udah kesini kan udah panel admin ya. Nah, kalau masyarakat kan akses ke sini mau ngeliat kontennya apa aja. Oh, ini konten-kontennya nih. Nah, yang edukasinya yang ditampilkan adalah di konten-konten webnya, gitu ya. Jadi mengedukasinya bukan dengan tutorial vlog begini, bukan. Tapi yang mengedukasinya dengan konten-konten yang ada dalam web page atau homepage dari si web teman-teman. Begitu, oke? Masih ada waktu buat revisi. Atau mau yang tugas ini nih yang sudah dikumpulkan tinggal ditambahkan aja. Tinggal ditambahkan, ini jadi panel adminnya, dirubah lagi domainnya atau aksesnya, biar pada saat masyarakat akses si AMS ini, itu yang tampil adalah seperti ini nih, homepage-nya ya. Homepage untuk masyarakat luasnya atau untuk user selain adminnya.
Nah, kalau teman-teman yang mengelola ini, ya berarti kalau mau mengelola konten masuknya ke dalam panel admin gitu. Oke? Oh, berarti boleh juga Pak, videonya ini kayak tadi Pak yang di WordPress tadi Pak, izin. Berarti di situ di luar halaman paling depannya, bukan di lembar admin ini, di bawahnya vlognya ditambahin, boleh kan Pak? Jadi Boleh video aja. tutorial halaman webnya tuh menjadi satu dia. Boleh. Di bawah lembar untuk loginnya ternyata ada video tutorial. Boleh. Oh, Itu boleh. Kayak gitu boleh. Nah, itu yang dimaksud edukasi seperti itu. Yep, rencana membuat itu Leo Pak. Jadi Oke, di tinggal bawah dirubah dikit aja videonya. kan? Nah, oke, sip. Nah, beres. Ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Ini ada chat lagi. Nah, kalau yang tadi masuknya emang dinamis gitu. Jadi itu sudah ada programmingnya ya. Kalau HTML kan memang belum ke programming aja. HTML kan buat bikin UI aja sebenarnya. Tapi kalau sudah mau dinamis kayak begitu, loncat ya silakan, saya nggak melarang gitu. Karena kalau teman-teman bisa berakselerasi ya silakan aja. Itu kan keuntungan buat teman-teman. Materinya dari Cyber Asia, video dari saya, ya silakan aja. Bebas. Yang penting kan tadi ya webnya tentang edukasi. Saya kalau nggak salah pernah ada edukasi tentang gimana cara cepat kerja di salah satu event ya di Jakarta Kampus Expo, yang itu kalau misalkan teman-teman mau comot videonya silakan aja. Silakan Mas Syahrul yang resen. Pak, berarti bisa kayak membuat aplikasi tapi di dalam webnya itu seperti kayak sharing konten, sharing materi tentang kuliah internal kelas 203 atau kelas Boleh. berapa gitu, Pak? Boleh, silakan. Jadi nanti seumpama saya bikin template login, nanti yang bisa login tuh kelas 203, nanti di dalamnya kayak ada buat sharing ini materi ini nih, ini video dari ini kayak gitu. Jadi isinya kayak materi-materi gitu aja, Pak. Ya, Wah, itu lebih bagus itu. setuju. Itu lebih bagus. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kayak ada Discord-nya di situ, silakan. Itu lebih bagus. Oke, Pak. Ya kalau oke banget nanti kita jadiin webnya Unsia aja, informatika Unsia aja. Buat tempat kumpul-kumpul mahasiswanya kan, sharing-sharing, tempat belajar bareng. Nah, silakan. Bebas. Iya, Pak. Masih planning, Pak. Iya, pokoknya kalau konten-konten Unsia dipergunakan sama teman-teman Unsia, silakan. Atau digunakan sama orang lain pun silakan. Kita nggak pernah membatasi ya. Jadi kita nggak ada kayak polisi strict begitu, malah nanti di semester berikutnya, oh iya saya lupa kasih info, semester berikutnya nanti teman-teman akan join dengan beberapa mahasiswa dari luar. Jadi kita sudah mulai MBKM yang sudah kita terapkan. Bisa jadi nanti dalam kelas teman-teman bukan hanya mahasiswa Unsia tuh, kita sudah kerjasama sama Bina Dharma dari Palembang, Fajar Makassar, terus kemarin baru MOU sama STIE Ciputra. Nah, itu bisa jadi nanti ada beberapa mahasiswa luar yang join ke kita. Dan teman-teman juga nanti akan dibuka kesempatan untuk bisa belajar di tempat-tempat tersebut. Bina Dharma, Fajar Makassar, sama STIE Ciputra. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti belajarnya atau MBKM itu bisa dimulai di semester 5. Gitu ya. Oke, Mas. Oke. Jadi sekarang nggak masalah. Jadi konten-konten di universitas itu sekarang sudah harusnya di-open untuk masyarakat. Bahkan masyarakat yang nggak kuliah pun bisa akses. Gitu. Yang masyarakat ikut program prakerja itu bisa berkuliah tapi nggak dapat ijazah karena dia cuma kayak 6 bulan atau 1 tahun dan lain-lain. Sejenis blog gitu, jadi sejenis web buat insert artikel boleh aja, tapi jangan pakai CMS. Itu ya. Silakan aja, bebas. Yang kenapa sih nggak boleh pakai CMS, Pak? Kan kalau bikin web edukasi, bikin yang kayak gini-gini, gampangnya pakai CMS. Nanti kalau teman-teman sudah paham semua basic dari web 1, HTML, UI, ya, CSS, Bootstrap, dan lain-lain, JS, sudah paham semuanya, silahkan pakai CMS. Nah, kenapa nggak boleh pakai CMS? Karena pembelajaran kita adalah teman-teman dapat semua basic dulu untuk web di pemrograman web 1 ini. Di dunia real nyata, kalau mau bikin kayak gitu kan lebih cepat pakai CMS, Pak. Jangan ngetik dari awal. Iya, itu di dunia realnya. Kalau teman-teman yang sudah bisa, nggak masalah gitu. Tapi kita anggap semua di sini adalah kita sama rata semuanya ya. Termasuk saya, kita sama rata, jadi kita benar-benar belajar dari nol. Oke, itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, ini diskusinya panjang. Jadi materi tinggal sebentar ini. Materi sudah ada videonya juga, jadi lebih enak ya. Jadi kebetulan di pertemuan 14-15 besok itu ada videonya. Nah, itu ada Pak Windu Gata. Nah, teman-teman kalau mau belajar
data science akses data framework. Itu teman CS saya itu, Pak Windu, dosen saya sekarang jadi rekan kerja saya. Nah, itu teman-teman akses aja data framework. Jadi kalau teman-teman belajar tentang data science atau mau pakai yang template-template kayak gitu ya, yang otomatisasi segala macam, perhitungan data dan lain-lain. Nah ini punyanya Pak Windu Gata nih, text mining dan lain-lain lah. Nah, silakan aja. Mau dipakai buat tugas 2-nya ini? Nah, boleh, silakan. Pak Windu Gata ini kebetulan ketuanya bidang edukasi atau apa di IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ya, jadi ini dipakai aja nih untuk si data framework-nya. Nah, ya. Dia dosen tetap di STEMIK di Nusa Mandiri, sekarang jadi Universitas Nusa Mandiri. Basicnya tetap MVC. Jadi kalau yang sudah ada yang ngerti MVC, boleh ya. Silakan aja pakai. Tapi emang lebih ke arah untuk data science ya. Kayak text mining, terus framework PHP-nya itu baru di 2 ini service-nya yang ada di situ. Oke, kita next. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan? Ada kemiripan template tapi beda isi webnya, ya nggak apa-apa. Tadi kan boleh pakai template hasil download ya. Yang mirip-mirip template-nya ya silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting isi dari webnya yang nggak sama persis dengan template download. Misalkan download template terus cuma diganti nama webnya yang dikumpulkan itu ya, itu pelanggaran, nggak boleh. Nah ini jadi pelajaran teman-teman. Ada teman-teman angkatan di atas teman-teman ya. Jadi namanya ada mata kuliah dasar keamanan komputer dengan tugas akhirnya itu adalah bikin kajian atau riset eksperimen yang nanti akan dipublish. Boleh tentang coba-coba keamanan WiFi, bikin-bikin topologi jaringan, plus ada insertin firewall, FireGate dan segala macam gitu ya, cuma simulasi aja lah, disimulasikan di simulator atau dia habis riset dan lain-lain. Itu ada yang mengumpulkan satu, saya juga nggak kecek, akhirnya saya kasih 100 karena bagus banget. Nggak taunya cuma ditranslate dari Indonesia ke Inggris. Nah, setelah seperti itu akhirnya kita akan diskualifikasi dengan tidak lulus. Nggak boleh kayak gitu. Karena ini, kayak misalkan ini sharing aja. Begitu teman-teman lulus kuliah, yang bisa mencabut gelar teman-teman ya, gelar S1-nya, itu bukan kayak kejahatan kriminal apapun. Contohnya maaf, misalkan teman-teman ada salah satu dari kita atau dari orang-orang yang sudah punya gelar ijazah melakukan tindak kriminal di penjara. Itu gelar akademiknya nggak hilang. Tapi kalau melakukan tindakan kriminal akademis, plagiasi, ya, yang paling dilarang itu adalah plagiat, duplikasi, tanpa seizin atau tidak dengan cara yang benar. Kita boleh copy paste hasil karya orang dengan model citasi. Jadi di artikel kita, di karya kita, kita mensitasi atau mereferensikan aslinya, punya orang aslinya. Itu boleh, ada caranya. Tapi kalau langsung mengatasnamakan punya orang atas nama kita, plagiarisme, duplikasi, itu adalah salah satu kejahatan akademik yang nggak bisa ditolerir lagi dari peraturannya. Itu gelarnya dicabut, ijazahnya nggak berlaku. Begitu. Jadi tindakan kejahatan akademik yang seperti itu modelnya. Jadi yang bisa menghancurkan bidang akademik kita adalah kejahatan akademik, bukan ke yang lain gitu ya. Yang lain tuh nggak ngaruh ke situ, tapi kalau udah mulai kejahatan akademik yang salah satunya adalah plagiarisme atau dengan tadi langsung duplikat, kopas dengan tidak seizinnya, tinggal tidak cara yang semestinya dengan model mensitasi, mereferensi atau merujuk, itu salah. Bahkan ada salah satu kenalan saya yang S3-nya dianulir karena disertasinya sebagian besar adalah hasil karya S1 bimbingannya. Maksudnya adalah dia mengembangkan tapi dengan tidak cara yang benar. Ada yang sedikit miss, malah akhirnya dianulir S3-nya. Kan nyesek kalau kayak gitu ya. Hindari yang seperti itu. Oke. Nah, kita mau akses materi ya. Ini materinya saya langsung kasih kupas-kupas yang enaknya aja. Jadi yang nggak enaknya ya kita nggak pelajari. Jadi yang cara cepat-cepatnya aja. Saya share semua screen saya dulu sebentar. Share screen, all screen. Oke, sudah. Pak, ya. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Roadmap back-end developer itu, roadmap-nya itu kayak gimana, Pak? Saya masih bingung soalnya banyak pilihannya. Sorry, tadi apa nih? Untuk roadmap itu Pak, back-end developer gitu, step by step ya, untuk bagian back-end untuk belajarnya itu
step by stepnya itu gimana Pak? Soalnya banyak pilihannya gitu. Oh, ini biasanya nanti kita bahasnya di ngobras ya, tapi ya karena ada yang bertanya, kalau orang bertanya kan wajib dijawab ya. Oke, mau jadi back end. Nah, ini memang lagi populer back end, terus ada juga front end gitu ya. Back end, front end itu dua-duanya programming, ngoding. Bukan berarti front end itu hanya jago desain grafis, enggak. Ya, desain dituangkan ke dalam HTML-nya, web HTML-nya itu ada step by step-nya atau ada triknya agar bisa jadi sebuah template web. Contoh ngedesain pakai Photoshop, terus mau jadi template webnya gimana caranya? Itu kalau teman-teman pernah akses Photoshop, itu ada cara untuk ngegenerate-nya dari desain yang sudah dibuat, generate ke HTML. Ada caranya. Terus untuk back end ini memang lebih mengelola atau ya namanya aja back end ya, lebih ke arah si belakangnya atau processing datanya. Nah, back end ini pilihannya banyak. Mau yang full stack atau mau yang apa nih? Atau yang dengan yang arsitektur zaman sekarang sedang booming-boomingnya mobile ya atau multi platform app ya. Yang pasti pada saat teman-teman pengen jadi seorang back end, algoritma pemrosesan data itu harus kuat dulu. Apa aja belajarinnya? Ya, yang tadi yang mengasah logika, belajar tentang algoritma pemrograman, sistem basis data, ya, jadi basicnya basis data, terus API, ya, reference bersama di sebuah aplikasi, itu harus kuat dulu. Modelnya juga banyak, ada yang REST, ada yang pakai gPC, gPRC, dan lain-lain. Sebenarnya memang berat untuk si backend ya, untuk menjadi seorang backend agak berat. Tapi bukan berarti mustahil, dan pasti semuanya akan bisa kok kalau misalkan memang belajar pelan-pelan, terus ya semua juga akan bisa gitu. Nah, masalah apa sih yang harus difokuskan, pengen bahasa pemrograman apa? Ini, bahasa pemrograman semuanya intinya sama. Secara logika, secara algoritma itu sama. Yang beda apa? Cuma keywordnya aja. Seorang banyak meme yang beredar ya, kayak misalkan belajar C++, belajar PHP, terus ada yang Python paling gampang. Ya tergantung kebutuhannya. Kalau emang ada beberapa juga yang nggak bisa dihandle dengan Python, harus dengan C++ atau dengan PHP. Ada beberapa yang PHP lebih unggul, C++ lebih unggul. Nggak semuanya sama rata gitu. Nah, kalau sudah bisa satu, C++ itu paling basic dah. Bisa C++ itu pasti akan bisa semuanya. Kenapa? Di C++ kita belajar logika algoritma yang nanti akan dipakai di semua bahasa pemrograman. Bahkan ada beberapa keyword yang sama dengan C++ tersebut. Kalau untuk cetak nggak jauh-jauh dari print out, print out, out. Nah, out gitu. Itu untuk menampilkan, mencetak ya. Jadi menampilkan dari hasil running atau compile aplikasinya. Nggak beda jauh-jauh. Kayak misalkan mau percabangan. Ya percabangan apa? Adanya cuma if, gitu kan? Udah itu aja yang dipakai. Perulangan apa? Adanya while, do while, loop, for. Ya itu yang akan dipakai di semuanya. Terus kalau misalkan sudah pernah belajar satu untuk menggunakan API, ya sama semuanya. Mau nanti itu mau pakai web service-nya REST, mau pakai yang gPC, gPRC, dan lain-lain lah. Framework harus kuat juga. Framework web ini banyak, tapi basicnya satu, MVC, model view controller. Itu nanti akan belajar di web 2, sabar ya. Kalau udah bisa MVC, semuanya pasti akan bisa. Mau itu CI, mau itu YII, mau itu apalagi yang Laravel, mau Symfony, mau yang baru segala macam itu ada lagi nanti. Itu, oke? Ya, mantap. Nah, ini materi kita yang ke-14 ya, tentang CSS. Jadi kita baru masuk materi, tinggal sedikit lagi, 20 menitan. Nggak apa-apa lah. Jadi ini saya sedikit-sedikit aja bahasnya ya. Jadi kalau web dengan tanpa CSS sudah pasti polos, nggak ada menarik-menariknya. Kalau teman-teman pengen tahu singkatannya apa, ini ada Cascade Style Sheet ya. Jadi CSS itu Cascade Style Sheet, itu CSS. Nah, CSS yang sekarang itu ada di pertanyaan kuis ya. Yang jawab CSS sekarang ini adalah CSS 5, itu salah, belum. Oke. Yang sampai sekarang aja masih CSS 4. Terus struktur kode atau sintak dasar CSS. Nah, ada di sini kalau teman-teman lihat, jadi ini saya besarkan dulu sebentar. Oke. Ada yang namanya 3 bagian dalam CSS, selektor, blok deklarasi, sama properti nilainya. Nah,
Selektor ini nanti akan teman-teman pelajari lebih detail di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir, pertemuan 15, kita nanti akan ngebahas tentang selektor. Itu. Ada beberapa jenis selektor juga. Terus blok deklarasi. Nah, blok deklarasi dari CSS biasanya itu diawali dengan pembukanya adalah tanda buka kurung kurawal, akhirnya adalah tutup kurung kurawal. Itu adalah blok deklarasi dari CSS. Terus di dalamnya adalah properti plus nilai propertinya. Misalkan propertinya ada background dengan nilai propertinya yellow. Ada properti color dengan nilai propertinya blue dan lain-lain. Misalkan dengan text size, font size dan lain-lain gitu ya. Yang pasti setiap properti itu harus ada nilainya. Kalau propertinya nggak ada nilainya, ya dia nggak tampil atau nggak jadi kelihatan hasilnya. Itu. Misalkan background nilainya nggak ada ya, background tetap aja putih atau polos, gitu ya. Nah, selektor. Seperti ini contohnya nih. Selektor ini tadi adalah kata kunci. Detailnya nanti di pertemuan berikutnya. Contohnya, pengen bikin H1 dengan colornya red. Nah, kayaknya di beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah nyoba kayak gini ya. Jadi H1, terus kita bikin CSS yang embed langsung di sini. Jadi CSS itu ada beberapa model untuk menyisipkan codingannya. Bisa satu file dengan si HTML-nya, bisa file, bisa secara langsung seperti ini. Jadi di dalam misalkan H1-nya mau dirubah, langsung di H1-nya kita masukin stylenya CSS-nya. Bisa. Atau kita atur dalam sebuah page yang sama, untuk setiap H1 akan berwarna merah, kita setting seperti ini. Jadi setiap ngetik H1 tanpa ada selektornya, dia langsung nanti punya font color itu merah. Ada caranya seperti itu. Nah, kayak misalkan contohnya seperti ini. Ini ada beberapa selektor dengan nama tag-nya ya. Ini ada yang H2, colornya apa, background yellow, dan lain-lain ya. Kita nanti langsung lihat contohnya aja lah. Blok deklarasi. Nah, blok deklarasi. Terus ada lagi properti nilai. Kita mau langsung ke contohnya aja. Ini ngupas modul dulu sebentar ya. Oke, ini close dulu. Nah, oke, untuk penulisan CSS ini yang pasti kita lakukan di dalam style ya, di text style. Text style ini biasanya ada di dalam tag head atau body, tapi memang selama ini kebanyakan nulisnya di dalam tag head ini ya, heading ya. Kalau misalkan kita lihat kayak gini nih contohnya nih. Nah, ini yang enggak secara langsung dituliskan di dalam si ada implisit ada eksplisit ya. Yang implisit itu kayak gini. Yang eksplisit itu yang secara langsung, ini modelnya implisit. Kalau misalkan ini enggak ada nih, kita tuliskan CSS-nya di sini nih, di tag P-nya langsung. Tapi kalau sudah pernah diatur seperti ini, jadi sudah bikin setiap paragraf ini nanti colornya red, ya nanti pada saat pengen bikin paragraf dengan color red, tinggal panggil aja P-nya. Jadi ini adalah si atributnya yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Nih ya, ini dideklarasikan di dalam tag head. Di bawah tag head itu kan isinya title ya. Di bawah tag title dibuat style untuk atribut paragraf. Nanti punya elemen paragraf, punya atribut color dengan nilainya adalah red-nya. Property color dengan nilai red itu. Nanti pada saat bikin paragraf, ya paragrafnya jadi merah kayak gini warnanya. Nah, ada dua cara lagi sebenarnya tadi. Ada inline sama eksternal. Oke, ada inline sama eksternal. Kalau teman-teman mau lihat contoh real-real langsung, ini ada pertanyaan. Ya, recording yang sebelumnya juga nanti akan saya share. Sorry, saya agak sering lupa memang. Seperti biasa ya, kalau teman-teman pengen melihat lebih jelas lagi tentang CSS ini di Wetri School ada nih. Styles. Nah, ini styles ya. Nah, ini contohnya nih. Example-nya. Nah, ini kan nggak langsung kita ketikin seperti ini ya. Pasti ada yang dibuat seperti ini nih. Tuh, tadi. Ya. Ini dia secara langsung di atribut P-nya, dia bikin style seperti ini. Misalkan colornya apa. Yang atas nih yang normal nih, tanpa styling sama sekali atau tanpa CSS sama sekali. Terus yang kedua ini dengan color red. Terus yang ketiga color blue. Terus yang keempat ini dia bikin font size-nya jadi 5. Terus gimana sih Pak kalau pengen kayak nambahin satu ini ya, satu elemen atribut P ini punya beberapa style. Bisa aja ya ditambahkannya. Jadi untuk menambahkan CSS lebih dari 2 properti kayak gitu, caranya adalah tinggal ditambahkan aja langsung. Nah, kalau di sini contohnya nggak ada, kita nanti bikin sendiri saja. Nggak ada.
Sebenarnya kalau di sini nggak ada koreksinya, saya lebih seneng pakai di sini ya. Di VS Code aja. Oke, open folder. Biar langsung ada apa? Live servernya. Sorry. Oke, kita buka satu folder di sini, terus kita tambahin satu file css1.html. Oke, kita buat HTML-nya dulu. Dah, terus bikin paragraf di sini satu, kayak contoh yang tadi. Sorry. Bikin paragraf satu, sip. Nah, ini kita masukin tadi nih contohnya. Oh, agak kecil nih ya, saya besarin dulu. Nah, segini. Kelihatan ya. Ini saya mau bikin ada live servernya. Ini jendela Explorer-nya saya tutup saja. Terlalu kecil nih jadinya. Nah, oke. Saya munculin live servernya, open live server. Biar langsung kelihatan hasilnya sama teman-teman. Oke, gini ya. Ini paragraf 1. Ini yang normal. Terus ada paragraf 2. Kita mau bikin contoh yang kayak tadi aja. Satu style ya, paragraf 2-nya satu style. Nah, kalau tadi kita lihat di sini, style itu yang penting nih ya, teman-teman ada diindikasikan dengan deklarasi style untuk CSS ini. Kalau teman-teman nggak ada deklarasi style kayak gini, tiba-tiba langsung ketik ini color red gitu misalkan ya. Nih, saya cobain di sini. Live servernya mana dia? Color red, nggak ada yang berubah. Gitu ya. Nggak ada yang berubah dia. Dia butuh deklarasi style. Nah, kayak gini. Terus kita mau apa nih kalau di HTML apa di VS Code enak banget. Ada semua di sini. Pengen color, pengen font size, pengen background color, pengen apapun segalanya ini ada. Lihat ada ratusan bahkan ribuan kayaknya di sini. Tinggal cari aja apa nih CSS-nya atau style yang mau dipakai di sini. Misalkan ini color. Oke. Nah, di sininya kita tinggal isi apa nih maunya. Red atau blue. Nah, begini dia. Jadi cara yang paling gampang CSS seperti ini. Gitu. Terus gimana kalau misalkan dengan dua styling Pak dalam satu atribut di websitenya? Bisa. Paragraf 3. Style, ini style yang pertama adalah tentang color-nya ya. Color, terus yang bukan begini caranya ya. Jadi jangan pakai indentasi awal. Misalkan keenakan tab kayak saya tadi. Kalau tadi kita langsung tab tadi ya. Misalkan kayak gini. Oh, dia nggak muncul ya. Suggestionnya nggak muncul, harus diulang dari awal. Nah, misalkan tab color di tab, yes, udah keluar begini langsung tab aja. Ini bukan pengaturan propertinya, lihat ini beda nih. Ini di satu udah beda ini lagi ya, udah beda properti lagi. Tuh, udah beda properti lagi. Jadi nggak di sini tempat posisinya. Posisinya di dalam sini sebelum titik koma. Oh, teman-teman perhatikan itu ada titik komanya. Gitu. Nah, setelah titik koma ini misalkan saya mau masukin tentang font size. Nggak muncul ininya ya. Oke, dimunculinnya dengan apa? Nah, ini saya lagi mau coba munculin lagi, sugestinya dia nggak muncul. Kita coba dulu aja lah. Nah, ini ada font size-nya baru muncul ya. Font size-nya juga misalkan nih, mau yang mana. Kalau ini
kayak ukuran yang sudah ditentukan dari HTML5-nya ada large, medium, extra large, small, ada yang pakai inci, ada yang pakai sentimeter, ada yang pakai pixel juga, ada yang pakai poin juga, dan lain-lain. Bedanya pixel sama poin apa? Kalau poin ini kayak misalkan contoh di Microsoft Word, teman-teman misalkan contoh default standarnya 12 poin. 12 ya, font 12. Ya itulah ukurannya, 12 poin. Kalau pixel, 12 pixel dengan 12 poin itu beda. Nah, kita coba yang ini pixel ya. Dia hilang karena kecil. Kita pakai 12 pixel untuk paragraf 3. Nah, yang di atas saya mau pakai 12 poin. Nih. 12 poin dengan 12 pixel beda. Kalau pixel itu ngikutin pixelnya layar atau pixelnya, ya bisa dibilang kayak gitu lah ya, resolusi. Tapi kalau poin ya sudah ada aturan poin berapa. Nah, ini cara untuk langsung secara inline seperti ini. Jadi stylenya langsung dimasukkan ke dalam atribut web kita atau elemen webnya kita. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silakan. Nanti tinggal akses-akses saja. Di sini masih banyak banget nih. Terus CSS di Wetrisco, CSS lebih banyak lagi. Tuh. Ini ya, tadi kan di PowerPoint kita atau di materi kita ada 3 cara sebenarnya. Tadi cara yang pertama terus ada inline dan eksternal. Teman-teman mau ngeliat bedanya, lihat. Kalau inline ini jadi stylenya tuh langsung di atribut di dalam atribut HTML elemennya ya. Kalau internal stylenya ini tadi kita buat di tag hit di satu file HTML-nya. Kalau eksternal teman-teman buat satu page CSS sendiri, terus di filenya ya di file HTML-nya kita masukkan linknya. Ini yang biasanya dipakai pada saat teman-teman pakai Bootstrap dengan modelnya adalah eksternal gitu. Karena file Bootstrap-nya nggak ada di dalam file HTML ini ya. Bootstrap-nya nggak ada di sini. Bootstrap-nya ada di file sendiri atau ada di CDN-nya kalau yang pakai CDN. Nah, ini contoh yang inline. Inline ada yang tadi saya contohkan. Misalkan seperti ini. Ini contoh inline. Terus ada contoh internal. Bikin style dulu di dalam tag heading, ya di dalam tag head di HTML-nya. Terus di body-nya tinggal dipanggil aja. Tadi sudah bikin properti untuk elemen apa? Misalkan bikin properti untuk elemen body, terus elemen H1 untuk heading 1 dan elemen paragraf. Nanti di sini begitu klik body, body-nya nanti akan langsung ada warnanya power blue. H1-nya color blue, P-nya color red. Kalau di running seperti ini. Ini contohnya untuk yang modelnya internal. Terus ada yang eksternal. Nah, eksternal file CSS-nya nggak di sini nih. Kalau teman-teman lihat, file CSS-nya ada di styles.css. Terus tinggal dipanggil aja, linknya di sini adalah relnya style sheet. Itu dipanggil. Caranya manggil lagi nih. Relasinya style sheet dipanggil. Nah, style CSS-nya isinya ini. Nah, ini yang mau saya contohkan ya. Misalkan saya buat di sini ada, ini saya besarin dulu ya. Oke, saya buat satu folder lagi namanya style.css. Oke, dia langsung nge-generate sendiri, tipe filenya adalah CSS. Ini saya copy aja. Harusnya pakai S ya, styles. Nah, apa-apalah. Nanti cara manggil yang penting betul. Nah, ini file CSS yang sudah saya buat. Oke. Terus saya buat lagi satu file HTML-nya. Panggil CSS HTML. Oke, ini masih kosong ya. Saya buat dulu filenya. Oke, masukin linknya di mana? Di dalam tag heading ini ya, di sini nih, dalam sini. Setelah tag title, saya buat di sini untuk manggil si file CSS yang ini nih. Syaratnya kalau satu folder, ya, ini kan semua satu folder. Kita tinggal manggil dengan cara seperti ini di href-nya ya. Kalau teman-teman kan sudah pernah belajar cara link ya, manggil link, buat link dan segala macam. Kalau beda folder ya berarti di sini di href-nya, di referensinya itu dipanggil foldernya atau dituliskan foldernya. Jangan sampai enggak, nanti nggak kepanggil. Oke, sekarang saya mau panggil si style CSS ini, si file style CSS di dalam
dokumen panggil CSS. Saya tinggal buat aja seperti ini nih, link ya. Tinggal kita ketikkan aja link. Tuh, dia langsung generate sendiri. Jadi relnya langsung style sheet, terus href ya. Samakan namanya. Sama persis namanya, jangan sampai beda. Style.css. Udah beres ini. Tadi di style CSS saya bikin ada 3 nilai ya. 3 properti, 3 nilai untuk elemen body H1P. Nah, kita cek aja di sini nih untuk bodinya sendiri. Ini saya kecilin lagi. Terus saya mau lihat di sini ya, di live servernya. Kita open with live server. Nah, bodinya dia sudah sesuai dengan warna yang kita deklarasikan di sini. Power blue. Kalau mau kita ganti ya tinggal ganti aja. Misalkan magenta. Wow, warnanya ungu ya. Ngeri ya. Janganlah. Atau yellow. Yellow green. Nah, tinggal ganti-ganti aja gitu. Terus tadi kan di CSS-nya juga sudah H1-nya. Berarti dipanggil CSS-nya di sini, dipanggil CSS HTML-nya. Begitu kita buat H1, untuk setiap H1 ini nanti warnanya akan, nah, blue. Dia berwarna biru. Tuh. Mau diganti, tinggal ganti aja di sini. Dark. Itu ya. Jadi cara manggilnya seperti itu. Jadi ini yang model CSS dengan model eksternal. Dibuat dulu file CSS-nya, namanya bebas, nggak harus style CSS. Misalkan saya rename jadi isi style gitu ya. Isi style, beres. Nah, di sininya ini juga harus diganti nih namanya. Kalau nggak diganti, kenapa? Kita lihat di sininya. Nah, CSS-nya nggak kepanggil. Berarti di sini juga harus kita sesuaikan namanya sesuai dengan file CSS-nya. Isi style. Baru nanti dia refresh lagi, kepanggil lah si CSS-nya. Oh, isi style. Kok nggak jalan ya? Coba. Open with live server. Nah, ini baru. Oke, itu tadi untuk CSS. Teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang CSS, di sini banyak nih di Web3 School. Coba di CSS-nya aja. Ini nanti dijelaskan banyak banget. Ini yang pertama ngejelasin tentang penggunaannya. Mau pakai 3 cara. Ada inline, eksternal, ada internal. Inline, internal, eksternal. Terus mau coba-coba yang lain atau mau atribut yang lainnya. Ini banyak banget. Atau ada yang mau pakai atau mau coba-coba tentang Bootstrap, silakan aja. Jadi Bootstrap, akses Bootstrap-nya. Terus di Bootstrap ada nggak sih dokumentasi kayak gini? Ada. Nih. Ya. Cara installnya ada. Tapi sayangnya akses ke web-web kayak gini memang bahasa Inggris semua. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Makanya ini bahasa Inggris adalah salah satu tantangan teman-teman yang pengen benar-benar ada di dunia IT, terjun di dunia IT sebagai developer, as a developer, mau sebagai programmer, analis, database administrator, ya wajib lah bahasa Inggrisnya. Minimal pasif lah. Jadi kalau baca bisa, ya ngomong nggak bisa ya nggak apa-apa. Kayak saya. Gitu. Oke, nah ini. Jadi mau baca dokumentasinya juga ada. Caranya juga installnya mau pakai package manager silakan. Ini install via apa ya? Ini Linux nih. Kalau yang Windows tinggal download aja sih Bootstrap ya. Kita taruh di folder mana, nanti tinggal kita panggil. Nah, terus ada yang mau pakai CDN, jadi tanpa download Bootstrap-nya ke komputer kita lokal, tinggal kita panggil aja si Bootstrap-nya bisa, tinggal pakai aja nih. Ini CSS-nya, ini JavaScript and Builder-nya, gitu ya. Ini ada poppernya dan lain-lain. Terus pengen ngapain di CSS di Bootstrap itu? Nah, ini banyak. Mau pakai apa nih CSS-nya atau customing CSS-nya mau diapain? Bisa di custom. Terus apalagi di sini? Ini banyak banget Bootstrap ya. Pengen download yang contoh kodenya atau download source code-nya yang udah jadi kayak gini. Misalkan tadi buat tugas 2 di Bootstrap-nya kayaknya ada nih yang bisa kita pakai buat tugas 2. Silakan aja pakai.
Gitu. Jadi di sini sudah ada contoh-contohnya. Misal tadi ada yang pengen bikin album foto, pakai aja di sini nih, tinggal di-download nih si albumnya. Gitu ya. Terus ada yang dengan pricing, mau bikin kayak pricing harga dari harga produk yang dijual. Nah, ini ada. Oke ya. Tinggal di-download ini. Tuh. Terus mau ngapain lagi? Ini udah terlalu banyak kayaknya di sini dokumentasinya. Jadi udah lengkap banget. Mau download source code-nya, jadi buat diinstal di komputer lokal. Jadi tanpa internet bisa dipakai Bootstrap-nya. Tinggal klik aja download, nanti ke download. Sekarang udah versi 5.2.10, tapi masih beta. Kalau mau download versi lainnya, ya cari aja di mananya ya. Kalau mau download versi lain, di all release-nya. Saya masih sering pakai yang versi 3 atau 4, belum yang 5 ini, belum dijelajahi lagi yang 5. Jadi kalau mau belajar sebenarnya paling enak dari versi 3 dulu. Karena versi 3 paling banyak dokumentasinya. 4 lumayan, tapi yang banyak banget dokumentasi itu versi 3 di Bootstrap itu. Dulu saya belajar juga mulai dari versi berapa ya? 2 kalau nggak salah. Nggak lama belajar versi 2, versi 3 udah lanjut. Karena selama ini waktu dulu bikin web itu jarang banget pakai Bootstrap ya, bikin style sendiri aja. Karena tuntutannya ya maunya custom, bener-bener custom. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Endang Yosa. Endang Yosa bukan yang tadi dibahas, Bi? Untuk UASnya. Oh, Beda, Pak. tadi udah. Tadi punya Mas Endang. Gitu. Kan beda, Pak. Ah, beda. Yang ini bukan, ntar lu saya share nih. Tadi kelompoknya Matius. Oh, beda. Nanti ya di review lagi ya. Tadi kalau baru join nanti lihat recordingnya aja. Gitu. Oke, yang sudah submit di LMS untuk tugas 2 ataupun nanti untuk UAS kan belum ditutup. Jadi kalau ada yang mau direvisi masih bisa selalu direvisi. Gitu ya. Silakan aja kalau mau direvisi atau mau ditambahkan ada yang kurang silakan. Kan waktunya masih lama. Belum ditutup pengumpulannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Gimana Mas Asrul Abdul Khalik? Panggilannya siapa nih? Mas Abdul atau Mas Asrul? Asrul aja, Pak. Oke. Gimana belajar CSS? Banyak dokumentasinya kan? Kalau nggak Banyak, bisa Pak. itu, wah kebangetan kalau nggak bisa. Karena dokumentasinya ada, contohnya ada, mau ngapain aja di situ dikasih tahu. Jadi ya ini kalau belajar CSS Bootstrap ini langkah awal buat jadi front end. Gitu ya. Nanti mau jadi back end belajarnya di web 2. Nah di web 2 itu lebih fokus ke back end. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Sebelum kita akhiri. Berarti kalau yang bersangkutan mau merevisi tugas 2 di-upload atas nama kelompok lain ya Pak, atau Nggak usah, dibuka lagi? Buka lagi aja, tinggal tiban aja. Tinggal upload lagi. Ini nggak ada kemungkinan diperpanjang ya Pak? Ya siapa tahu adalah. Biasanya suka ada. Biasanya suka ada, tapi saya belum tahu. Itu ya, belum bisa bilang. Biasanya suka ada perpanjangan kayak UTS atau UAS, seminggu doang biasanya adanya. Karena memang idealnya sebenarnya UTS atau UAS itu 2 minggu. Cuma kan karena kalau di genap ini biasanya waktunya strict mepet ya. Kalau di ganjil itu biasanya waktunya lebih panjang. Di genap itu waktunya lebih pendek. Makanya takutnya nggak ada. Tuh. Iya juga ya. Kenapa waktunya pendek untuk setiap semester genap di semua universitas? Karena biasanya setelah semester genap itu ada yang namanya semester antara atau semester pendek. Gitu. Ya. Oke, yang lain silakan. Jadi untuk materi 14 ini modul tertulisnya ada, modul videonya dari Pak Windu ada, silakan diakses. Nanti recording ini akan saya share juga. Jadi ini hari apa? Besok lah mungkin ya, besok paling lambat Sabtu sudah bisa diakses sama teman-teman semua recordingnya. Dan lain-lain yang sebelum saya share, nanti coba saya share juga. Saya sering lupa. Kalau mau ada yang misalkan Pak kok belum di-share recordingnya, diingetin aja di via WA. Itu saya malah senang kalau diingetin karena saya benar-benar pelupa orangnya.
Itu nggak apa-apa, jangan ragu kalau misalkan Pak ini materi ini kok hari ini belum ada, kayak materi hari ini aja saya baru share semalam gitu ya. Lupa saya kira kemarin tuh masih hari Senin. Gitu. Diingatkan aja nggak apa-apa kalau saya open orangnya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman, jangan kendor semangatnya, jangan kendor motivasinya, karena sebentar lagi teman-teman akan memasuki pekan ujian akhir semester. Tinggal 2 minggu lagi, ini minggu 14, minggu depan minggu 15, minggu depannya sudah UAS. Dan yang semester 1 nanti semester akan naik jadi semester 2. Dan untuk teman-teman yang sekarang status semester 1, jangan kaget, waktu di Pensamaku, waktu di perkenalan mahasiswa baru atau di orientasi, sudah saya jelaskan, karena teman-teman masuk di status semesternya adalah semester genap, maka yang dipelajari adalah mata kuliah semester 2. Nanti begitu teman-teman masuk ke semester 2, status semesternya adalah semester ganjil, maka yang dipelajari adalah mata kuliah semester ganjil. Mata kuliah semester ganjil itu ya semester 1, 3, 5, 7. Kalau semester genap itu ya 2, 4, 6, 8. Nggak akan terbalik-terbalik kok, tenang aja. No, ada yang nggak sabar naik semester 3, ya udah tinggal gas aja. Sayangnya kalau di universitas nggak ada akselerasi ya. Kalau di SMA ada akselerasi tuh, misalkan dari kelas 1 naik ke kelas 3 ada yang kayak gitu, jadi cuma 2 tahun. Di universitas akselerasinya adalah teman-teman bisa nggak lulus 3,5 tahun, itu aja. Oke, jadi kalau misalkan maksimal, intinya gini loh, jangan sampai ada yang ngulang. IPK-nya dipertahankan di atas 3. Itu bisa 3,5 tahun. Buat dapat lulus 3,5 tahun gampang. Nggak susah, nggak harus A, nggak harus IPK-nya 4, nggak. IPK di atas 3, nggak ada yang ngulang, aman. IPK di atas 3, dapetinnya gimana? Nggak harus semuanya A, minimal semuanya B. Jangan sampai ada yang C, itu udah pasti di atas 3. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, di chat nggak ada lagi. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dipraktekkan. Untuk mata kuliah programming itu wajib hukumnya teman-teman selalu praktek di rumah, belajar mandiri. Kenapa? Biar lebih mengerti, biar lebih memahami. Sekian banyak. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman untuk ikut Zoom kali ini, pertemuan ke-14. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa Zoom lagi untuk sebelum akhir semester ya, untuk menyambut UAS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak dosen. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.